Kuatannya pas bikin video terjadi batuk-batuk, nah kayak gitu, memalukan. Aduh, aduh. Dari benci bisa berkembang menjadi dengki, dan dari dengki bisa mendorong kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Aduh. Masih ada batuknya, guys. Batuknya dahak hijau. Dahak hijau. Karena menjaga hati itu nggak gampang. Menjaga lisan mungkin bisa, jaga penampilan bisa, tapi jaga hati, Masya Allah, itu yang paling berat. Halo guys, halo guys, halo guys. Assalamualaikum, selamat pagi. Baru ini bisa bikin video ya. Kemarin-kemarin terjadi sesuatu di badanku ini. Batuk pilek, guys. Batuk pilek ya. Jadi makanya nggak bisa fokus untuk bikin video konten ya. Ini agak membaik, jadi bisa lah untuk bikin video-video seperti biasanya. Tapi ya mungkin ini masih ada dahak-dahaknya ini, nggak enak. Kuatannya pas bikin video terjadi batuk-batuk, nah kayak gitu, memalukan. Aduh. Aduh, atuk-atuk pilek. Halo sahabat-sahabatku semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hari ini saya mau ngobrol santai sama kalian, tetapi topiknya agak dalamnya, agak menohok, menusuk, mengena, dan semoga bisa jadi bahan renungan kita bersama. Temanya adalah tidak semua orang bisa menjaga hatinya dari niat yang kotor. Teman-teman, kita ini hidup di dunia yang penuh dengan ujian, godaan, dan hawa nafsu. Setiap hari kita berhadapan dengan banyak hal, uang, jabatan, cinta, popularitas, bahkan hal-hal kecil yang kelihatannya sepele. Aduh, masih batuk. Tapi tahukah kalian, dari hal-hal sepele itulah kadang muncul niat-niat kotor di dalam hati. Coba kita jujur, pernah nggak kita lihat teman sukses terus di hati kita muncul rasa iri? Pernah nggak kita lihat orang bahagia tapi kita malah mikir, kenapa dia bukan aku? Nah, itu salah satu contoh kecil. Dari iri bisa berkembang menjadi benci, dari benci bisa berkembang menjadi dengki, dan dari dengki bisa mendorong kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Aduh. Masih ada batuknya, guys. Batuknya dahak hijau. Dahak hijau. Kembali lagi ya.
Itu baru soal iri. Belum lagi soal godaan dunia. Kadang ada orang yang kelihatannya baik, kelihatan alim, kelihatan sopan, tapi di balik senyumnya hatinya penuh niat kotor. Kenapa? Karena menjaga hati itu agak nggak gampang. Ya, sahabatku, karena menjaga hati itu nggak gampang. Menjaga lisan mungkin bisa, jaga penampilan bisa, tapi jaga hati, Masya Allah, itu yang paling berat. Saya kasih contoh ya. Contoh nyata, ada orang kerja bareng kita. Setiap hari kita ketemu, ngobrol, ketawa bareng, tapi ternyata di belakang dia punya niat menjatuhkan kita, supaya dia naik posisi. Dari luar senyum, tapi di dalam hatinya ada niat kotor. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena dia nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nafsu yang diakui, nafsu ingin dihormati, nafsu ingin menang sendiri. Padahal kalau kita mau sadar, apa sih yang kita kejar? Dunia ini sementara. Jabatan nggak dibawa mati, harta nggak dibawa mati, bahkan pujian manusia nggak ada artinya kalau hati kita busuk. Sahabatku, menjaga hati itu bukan soal kelihatan baik di luar, bukan soal banyaknya ibadah yang orang lain lihat, tapi soal apa yang ada di dalam hati, soal yang ada di dalam tapi soal apa yang ada di dalam sini, dalam hati. Karena yang tahu isi hati kita cuman Sang Pencipta dan diri kita sendiri. Kenapa saya angkat tema ini? Karena saya juga belajar. Saya sadar menjaga hati itu perjuangan seumur hidup. Setiap hari kita harus periksa niat. Setiap hari harus kita periksa niat kita. Kita harus tanya diri kita sendiri. Kenapa saya melakukan ini? Karena Allah atau karena ingin dipuji? Kenapa saya menolong dia? Karena ikhlas atau supaya dianggap baik? Kenapa saya posting ini? Karena bermanfaat atau supaya kelihatan keren? Susah ya, susah banget. Tapi bukan berarti nggak bisa. Caranya gimana? Pertama, sering-sering muhasabah, evaluasi diri. Kalau ada rasa iri, benci, dengki, cepat-cepat istighfar. Jangan dibiarkan tumbuh. Kedua, isi hati dengan kebaikan. Kalau hati penuh zikir, penuh syukur, penuh doa, insya Allah niat-niat kotor nggak punya tempat. Ketiga, jangan terlalu berharap sama manusia. Karena kalau kita berharap sama manusia, kita gampang kecewa, gampang iri, gampang dengki. Tapi kalau kita berharap sama Allah, kita jadi tenang. Ingat ya sahabatku, tidak semua orang bisa menjaga hatinya dari niat yang kotor. Tapi jangan sampai kita termasuk orang yang menyerah dan berkata, ya sudahlah, manusiawi. Justru karena manusiawi itulah kita harus berjuang. Hati kita ini laksana cermin. Kalau cerminnya bersih, ia akan memantulkan cahaya kebaikan. Tapi kalau kotor, ia akan memantulkan kegelapan. Kita yang menentukan mau cermin itu kita jaga atau dibiarkan berdebu. Semoga kita semua bisa menjaga hati kita, memperbaiki niat kita, dan selalu mengharap ridha Allah. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan.
Kalau menurut kalian ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman agar mereka juga bisa sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.